Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas Farmasi B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai golongan terpenoid dan senyawa saponin. Saya sendiri bernama Almira Aziz dan teman-teman saya ada Rida Farida, Ainur Laila, Winnie Dwi Yunianti, Teddy Yutanapi, dan Inka Mardiana Putri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rida Farida. Di sini ada karakteristik umum, sifat fisika kimia, aktivitas farmakologi terpenoid. Jadi terpenoid itu umumnya dapat larut dalam lipid dan mempunyai sifat yang mudah menguap. Di sini ada sifat fisikanya yang dapat larut dalam lipid dan mempunyai sifat yang mudah menguap. Sedangkan sifat kimianya dapat larut dalam lemak dan hanya terdapat di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Aktivitas farmakologinya yaitu senyawa golongan terpenoid menunjukkan aktivitas farmakologi yang menarik sebagai antiviral, antibakteri, antiinflamasi, sebagai inhibisi terhadap sintesis kolesterol dan anti-kanker. Terima kasih. Di sini ada karakteristik umum, sifat fisika, kimia, aktivitas farmakologi saponin. Yang pertama, sifat fisika yaitu dapat membentuk kristal berwarna kuning dan amor. Yang kedua, berbau menyengat. Dan yang ketiga, rasanya itu dari sangat pahit hingga sangat manis. Dari sifat kimianya, yaitu dapat menurunkan tegangan permukaan air sehingga akan mengakibatkan terbentuknya buih pada permukaan air setelah dikocok. Aktivitas farmakologinya yaitu sebagai pertahanan alami yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan tanaman dari serangan hama serangga, jamur, ataupun bakteri. Selanjutnya ada sumber simplicia. Yang pertama ada dari pepaya, Carica pepaya L. Pohon pepaya ini berupa tumbuhan yang berbatang tunggal, tegak, dan basah dengan payungan daun di ujungnya. Dapat tumbuh setinggi 270 sampai 900 cm, serta mengandung getah putih di seluruh bagian pohonnya. Nah, ciri-ciri tumbuhan pepaya tersebut terlihat varietas daun, bentuk daun pepaya yakni tunggal, menjari 5 sampai 9 bagian. Tangkai daun panjang berongga 50 sampai 100 cm, tergantung pada umur pepaya tersebut. Kemudian kandungan kimia dari tanaman ini mengandung metabolit sekunder berupa alkaloid dan saponin. Kandungan pepaya, buah dan getah pepaya mengandung papain, kimopapain A, B, C, benzil glukosinalat, bipenil, asam benzoat, dan asam malat. Nah, bijinya mengandung glukotropiolin dan fosfatidilkolin. Sedangkan daunnya mengandung alkaloid seperti dehidropain, kolin, asam klorogenik, dan quercetin. Nah, sedangkan buahnya itu mengandung vitamin C, fenol, karotenoid, likopen, dan beta-karoten. Manfaat dari buah pepaya ini yang pertama untuk kulit melepuh karena panas dengan cara menorehkan kulit buah pepaya
Terus kemudian ditampung getahnya dan dioleskan, didiamkan sehari semalam. Bila bagian yang melepuh agak luas, maka diparutlah di pepayanya diparut dan daging buahnya ditempelkan. Yang kedua untuk apabila digigit ular yang berbisa. Caranya 5 jari akar pepaya dicuci, kemudian ditumbuk sampai halus. Nah, ditempelkan pada bagian yang terkena dan dibalut, gantinya 2 kali sehari. Yang ketiga sebagai sariawan, caranya mirip seperti memakan buah seperti biasa. Makannya buah pepaya segar sebanyak 3 kali sehari. Yang keempat, untuk merangsang nafsu makan. Caranya dengan selai daun pepaya dicuci, kemudian dilumatkan dan diberi garam dan udara sedikit demi sedikit sebanyak 1/4 gelas dan kemudian diperas, kemudian baru diminum airnya sekaligus. Selanjutnya, sumber Simplicia bayam. Bayam termasuk ke dalam kelompok Magnoliophyta, memiliki nama ilmiah Amaranthus hybridus, memiliki akar tunggang, tidak berkayu dan berwarna putih kekuningan. Batangnya berbentuk bulat, tegak, dan termasuk berbatang basah. Daun spesies ini termasuk daun tunggal. Kandungan kimia dari bayam sendiri yang pertama, saponin, flavonoida, tanin, potasium, sodium, kalsium, iodin, magnesium, fosfor, belerang, zat besi, vitamin A, B, C, E, dan G. Manfaat dari bayam sendiri yang pertama, menjaga pencernaan, kemudian menjaga kesehatan tulang, kemudian menyehatkan mata, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker, dan antiinflamasi neostatin dan violastatin. Selanjutnya, sumber Simplicia bidara. Dengan nama Latin, Gigipus mauritina Lam. Dikenal dengan beberapa nama di daerah tertentu, seperti di Jawa dan Sunda dikenal dengan nama bidara, kemudian di Bima dikenal dengan nama rangga, dan di Sumba dikenal dengan kalangga, kemudian di Bali dikenal dengan nama pekul. Bidara adalah pohon berduri yang tinggi hingga 15 meter. Bidara banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang digunakannya ialah di antaranya bagian daun, buah, biji, akar, dan batang. Kandungan kimia dalam daun bidara tersebut diantaranya pektin A, glikosida alkaloid, asam triterpenoat, lipid, asam kalubrinat, dan asam alpionat. Manfaat dari daun bidara tersebut diantaranya sabun untuk memandikan orang yang sakit demam dan sabun untuk memandikan jenazah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.